Boleh. Udah ada yang nonton belum? Oh udah. Mulai sekarang aja ya. Nggak Oke. kelihatan kok. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Teman Senja episode 3. Hari ini kita bakal ngobrol nih sama salah satu narasumber kita yang salah satu awardee dari beasiswa Max U2U. Nah, ini dia Mbak Tantriani. Halo Kamila. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Halo semuanya, halo teman-teman yang ada di Indonesia, selamat sore. Untuk teman-teman yang di Jepang, selamat malam. Nah, Mbak Tantri ini salah satu awardee beasiswa Max U2U ya Mbak, Iya, di benar sekali. Yamagata University. Nah, bisa diceritain nggak Mbak pertama nih beasiswa Max U2U ini kayak gimana sih prosesnya kayak gitu? Ya, jadi kalau untuk Max sendiri atau yang biasanya kita tahu Monbu Kagakusho ya, sebenarnya kan ada dua jenis. Yang pertama itu G2G, Government to Government. Yang kedua itu yang U2U, University to University. Nah, kalau yang aku kan yang University to University. Nah, ini tuh berdasarkan kayak rekomendasi universitas kayak gitu. Oke. Bedanya dari Max U2U sama Max G2G itu apa nih Mbak? Kalau untuk G2G sendiri ya, sebenarnya itu kan nanti dari proses alur seleksinya sendiri itu dari kedutaan Jepang. Tapi kalau untuk U2U sendiri nanti kan itu langsung kayak hubungannya antara universitas asal dengan universitas yang akan dituju di Jepang. Kalau kasus aku dulu kan alumni S1-nya UGM, Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian. Terus kemudian untuk S2-nya sendiri kan sekarang di Yamagata University. Itu U2U-nya karena udah ada MOU ya antara UGM sama Yamagata. Jadi saat itu aku apply untuk U2U. Oke. Nah, cara ngajuin beasiswanya ini gimana sih Mbak persyaratannya gitu? Dokumennya apa aja, step-stepnya gimana? Kalau untuk step-stepnya mungkin agak beda ya teman-teman dari G2G sama U2U. Kalau untuk U2U sendiri itu biasanya tergantung dari universitas langsung. Jadi misal antar univ itu biasanya beda syarat-syaratnya Kamila. Jadi mungkin untuk Univ Yamagata University dengan Tokyo University atau dengan misalnya Gifu University dan yang lainnya tuh sepertinya beda. Terus kalau untuk Yamagata University sendiri itu awalnya dulu saya dikontak sensei, diinformasikan bahwa akan ada pembukaan untuk beasiswa Monbu Kagakusho, khususnya U2U. Kemudian pas saat itu kan udah lama ya, udah 2 tahun yang lalu soalnya teman-teman. Jadi sekarang karena saya kan sudah master tahun kedua, jadi itu sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi pas kebetulan sebenarnya ceritanya itu dulu pernah exchange ke Yamagata University selama 1 tahun. Jadinya kan sudah kenal sama profesornya. Terus setelah itu ditanya mau lanjut apa enggak kayak gitu kan. Terus kebetulan pas saat itu ada informasi tentang U2U, jadinya apply-nya berdasarkan dari sensei. Jadi untuk syarat-syaratnya sih hampir sama, tapi tidak sekompleks yang G2G seperti itu. Oke, nah waktu Mbak melakukan pendaftaran nih, yang diperluin apa aja nih dokumennya? TOEFL kah atau JPT kah? Jadi kalau untuk dokumen ya, yang pertama itu jelas kita harus buat yang namanya research plan sama background dulu kita S1-nya apa, penelitiannya seperti itu, background-nya lah istilahnya. Terus kemudian research plan-nya. Untuk TOEFL itu juga harus sih sebenarnya. Jadi TOEFL atau GLPT.
kebetulan kan aku nggak ada JLPT pas saat itu, jadi aku submitnya pakai TOEFL. Terus yang lainnya seperti surat rekomendasi dari dekan fakultas univ asal seperti itu. Oke, nah kalau misalnya buat TOEFL-nya itu minimal berapa Mbak? Kalau dari sensei sendiri sebenarnya tidak ada ini ya, minimal TOEFL-nya tuh harus sekian. Kalau di G2G, government to government itu kan setahu saya 580 ya atau 570-an. Nah, pada saat saya apply 2018 itu tidak ada syarat minimal untuk TOEFL. Jadi saat itu saya menggunakan TOEFL yang saya punya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya untuk seleksinya itu ada interview atau ujian tulisnya gitu nggak Mbak? Kalau untuk seleksi Monbu Kagakusho sendiri ya teman-teman, itu ada interview. Jadi interviewnya itu sama sensei-nya langsung. Jadi pada saat itu kebetulan kan sensei datang ke Indonesia, jadi interviewnya langsung. Jadi nggak pakai online seperti sekarang kan, karena pandemi, jadi kan mungkin pakai Zoom atau mungkin pakai Skype dan lain-lain kan. Nah saat itu kebetulan 2 tahun yang lalu sensei pas datang ke Indonesia, jadi interviewnya langsung. Nah, kira-kira nih Mbak tahu nggak misalnya setiap tahun tuh kira-kira Max U2U dari masing-masing universitas berapa sih yang diterima dari Indonesia? Kalau untuk jadi kan yang menentukan diterima berapa mahasiswa itu kan univ yang di Jepang ya sebenarnya, univ yang di Jepang. Dan kebetulan sensei saya pernah sharing gitu, jumlah atau kuotanya tuh tergantung dari univnya. Jadi tiap univ tuh beda kuota. Kebetulan kalau untuk Yamagata University biasanya setiap fakultas tuh diambil satu. Kebetulan pada saat itu kan saya dari Fakultas Pertanian. Nah itu sebenarnya ada beberapa kandidat, kalau nggak salah dulu tiga kandidat dari Fakultas Pertanian. Terus diajukan ke univ, nanti univ yang akan menseleksi. Jadi tiap fakultas dipilih satu. Kan karena di univ kan banyak fakultas ya kayak gitu. Terus dari univ kan dari fakultas kan udah ngirim 3 nih. Terus dari univ nanti cuma dipilih satu per fakultas. Dari situ nanti diajuin ke Max-nya. Begitu kakak Kamila. Nah, buat teman-teman yang baru datang, jadi hari ini kita bahas beasiswa Max U2U. Nah itu setelah kita rekap tadi berdasarkan jawaban dari Mbak Tantri, itu beasiswa yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Teknologinya Jepang, seperti itu. Nah kalau misalnya buat teman-teman yang mau tanya, boleh banget tanya di komen dari sekarang gitu. Kalau untuk Mbak Kamila sendiri, ini kan saya sepertinya kan U2U juga, tapi kan U2U-nya spesial ya. Apa sih Mbak yang membedakan U2U-nya versi Mbak Kamila dengan saya? Sebenarnya spesial kan untuk Mbak Kamila kan spesial ya, U2U Max spesial. Nah itu apa Mbak? Oh kalau yang beasiswa yang saya sekarang ini kan Max-nya beda kan. Nah itu nggak melalui ujian atau interview, jadi nggak melalui ujian tulis juga. Jadi murni seleksi berkas, kemudian ada ya interview sih, tapi nggak nggak seperti sidang kayak gitulah, nggak seleksi banget gitu. Jadi melalui berkas aja. Seleksi gitu. berkas ya langsung gitu. Tuh. Jadi untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang mau apply U2U, sebenarnya U2U itu nggak boleh langsung S3, jadi nggak harus dari S2 dulu. Untuk kayak saya kan dari ini ya, dari S2 seperti itu. Jadi
untuk teman-teman yang udah S2 dan mau lanjut S3 sebenarnya juga bisa. Jadi langsung apply untuk U2U, bisa untuk S3 seperti itu. Oke, nah mungkin tadi lupa kenalan ya, jadi jadi ini buat teman-teman yang baru datang, selamat datang di Instagramnya PPI Yamagata. Nah, PPI Yamagata ini adalah Persatuan Pelajar Indonesia yang berlokasi di Yamagata. Nah, sekarang kami ini punya akun Instagram dan juga akun YouTube. Dicari aja PPI Yamagata di YouTube. Terus kita juga ada website nih, visit aja di www.yamagata.jepang.ppi.id. Mampir ya. Terus buat teman-teman yang baru pertama kali banget nonton live kita, nah live kita itu berjudul Teman Senja. Di sini kita berkesempatan untuk nyapa teman-teman, terus juga diskusi dan ngobrol bareng narasumber mengenai hal-hal yang bermanfaat seputar kuliah, kehidupan sehari-hari di Jepang. Nah, kali ini itu episode yang ketiga, dimana bintang tamu kita hari ini adalah Mbak Tantriani. Itu. Halo. Buat teman-teman yang mau nyapa atau mau tanya-tanya juga boleh. Tips dan triknya dong nih, kalau misalnya mau lanjut dari S2 ke S3 gimana, Mbak? Kebetulan ini kan saya S2-nya akan selesai nanti ya, bulan Maret nih, wisuda. Terus kalau ingin lanjut S3, sebenarnya tipsnya nanti kan ada seleksi dokumen, seperti tahap awal pada saat screening ini ya, daftar beasiswa awal dulu pas S2. Nanti submit berkas, syarat-syaratnya juga sama, nanti research plan dari S2 ke S3 kayak gimana, terus TOEFL gitu aja. Jadi tips triknya asalkan, oh iya, sama satu lagi, submit jurnal nilai plus. Seperti itu. Nah, terus dulu nih waktu dulu Mbak baru mau daftar beasiswa ini, susah banget gak sih Mbak kira-kira, kayak struggle-nya apa? Struggle-nya apa ya? Alhamdulillah semuanya diberi kelancaran pada saat saya mendaftar. Jadi karena mungkin apa ya, diuntung atau privilege-nya kan udah kenal sama senseinya dulu, karena saya sudah pernah exchange. Jadi dengan itu tuh lebih dimudahkan seperti itu, untuk karena kan udah tahu karakter senseinya, udah tahu gimana kerja di labnya kayak gimana, nanti kegiatannya apa aja, kan itu udah tahu ya. Jadi kayak submit dokumen, interview, terus nunggu pengumuman, dan biasanya pengumumannya itu untuk teman-teman, karena kan untuk tiap univ kan beda ya. Kalau untuk Yamagata University sendiri itu biasanya pengumumannya bulan ini, bulan Januari ya. Jadi bulan Januari, terus nanti itu mulai submit gitu ke senseinya masing-masing. Kemudian kan ada seperti kayak sensei memberi masukan tentang research plan kita di sini, seperti itu. Terus habis itu nanti bakalan ada seleksi yang saya sebutkan tadi, pas kan dari fakultas merekomendasikan hanya 3 misal kayak gitu. Untuk tiap tahunnya sih pastinya beda-beda, hanya yang ada yang cuma 2, ada yang 1 aja. Kalau untuk tahunku kan 2 tahun yang lalu tuh 3 mahasiswa dari Fakultas Pertanian ke Univ seperti itu, dan yang diterima kan hanya 1 gitu. Oke, ada pertanyaan nih. Jadi kalau misalnya aku belum punya sensei nih, tapi ada kemungkinan buat lolos nggak sih Mbak kira-kira? Untuk teman-teman yang belum punya sensei, nanti begini. Jadi intinya kalau untuk university to university atau university recommendation ya, itu teman-teman tanya dari yang paling dekat dulu, misalnya profesor atau dosen yang ada di Indonesia. Kan biasanya kan ada lulusan yang dari Jepang. Nah itu biasanya ditanya dulu dari yang terdekat dulu ya, dari dosen ada nggak, terus nanti sharing ke dosen tersebut. Kalau semisal memang teman-teman pengen effort lebih ya,
nanti kan pasti di setiap univ itu ada bagian internasional yang ngurusin beasiswa. Nah, bisa informasinya biasanya ada di situ. Terus selanjutnya kalau teman-teman ingin tahu lebih pasti apakah univ saya itu ada U2U ke univ yang ada di Jepang, itu bisa dicek di websitenya langsung di website univ Jepang juga bisa seperti itu. Oke, nah boleh minta tips dan triknya nggak Mbak untuk nyusun research plan yang cocok buat sensei yang diincar? Kalau untuk tips dan triknya, asalkan backgroundnya sama ya. Misalkan untuk penelitian saya itu kan tentang garis besarnya ya, itu kan tentang fosforus dan tentang fosforus dan kedelai. Nah, nanti biasanya nyari senseinya itu yang seputaran tentang penelitiannya tentang fosforus, tentang kedelai. Jadi itu kemungkinan untuk diterimanya atau memudahkan untuk komunikasi juga ke sensei itu lebih besar seperti itu. Berarti cari yang sejalan ya? Iya, backgroundnya tuh yang penting sama sih. Soalnya kan apalagi untuk teman-teman yang belum pernah exchange ke univ Jepang itu kan dari sensei sendiri itu biasanya mencari mahasiswa yang backgroundnya hampir sama lah, tidak harus sama plek tapi minimal ada part atau penelitian yang itu sama kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya mau ikut seleksi buat S3 nih, harus tes TOEFL lagi nggak? Terus apa harus buat research plan juga? Gitu. Kalau untuk tes TOEFL, kebetulan kalau untuk case saya ya, karena di sini kan TOEFL ya susah, jadi adanya tuh TOEIC kan biasanya kalau di Jepang. Jadi saya tesnya tes TOEIC, kemudian tadi apa? Research plan-nya harus buat gitu. Harus buat lagi. Iya, harus buat untuk S3-nya karena nanti pada saat apply itu bakalan ada kayak sensei bakalan nanyain kamu ngapain habis ini, habis S2 kayak gitu. Jadi kita harus prepare yang namanya research plan untuk 3 tahun ke depan gitu ya. Terus kalau misalnya buat research plan itu boleh nggak penelitiannya beda dari S2 atau harus sejalan juga? Kalau untuk itu sebenarnya itu kan diskusi ya sama sensei masing-masing. Biasanya sih sama. Jadi kalau untuk beda sepertinya akan susah. Kalau beda banget ya. Kalau beda topik banget tuh sepertinya akan susah. Tapi kalau masih misalnya nemu metode baru itu kan jadi nilai plus, tapi itu semuanya harus dikomunikasikan sih dengan sensei dengan profesor masing-masing. Terus waktu Mbak ikut nih ada wawancara juga nggak kalau misalnya untuk tahap S3? Wawancara belum, sampai saat ini sih belum ada atau tidak ada, saya kurang tahu. Sepertinya tidak ada karena kan senseinya kan sudah tahu ya, maksudnya sudah tahu latar belakang kita kayak gimana. Jadi sebenarnya kan tujuan dari interview untuk semua beasiswa itu kan untuk tahu background kita seperti apa, terus kemudian gimana sih karakter kita, attitude kita kayak gitu. Tapi karena ini sudah tahu, jadinya sepertinya tidak ada interview gitu. Nah kan Mbak lanjut lagi nih dari S2 ke S3 max lagi kan. Iya. Nah ada nggak sih berkas yang beda gitu dari pendaftaran waktu S2 sama S3? Berkasnya kemarin pada saat apply hampir sama sih, butuh transkrip seperti itu kan, berarti kan transkrip dari S2-nya. Terus kemudian TOEFL sama, hampir sama, tidak ada bedanya, hanya nanti tadi akan ada nilai plusnya jika kita sudah submit jurnal atau sudah publish jurnal kayak gitu. Nah terus kalau misalnya untuk max U2U bisa nggak sih langsung jadi graduate school student tanpa harus jadi research student dulu, bisa nggak Mbak? Kalau untuk
kalau bisa atau enggaknya itu sebenarnya keputusan sensei ya, karena dulu akan ditawari juga kayak gitu. Jadi kamu mau langsung S2 langsung tanpa research student atau ngambil research student dulu. Tapi biasanya untuk sensei-sensei di Jepang itu untuk max U2U lebih baik research student dulu, karena kan di research student kita bisa prepare untuk belajar bahasa Jepang. Jadi sebenarnya kita untuk max U2U kan dialokasikan waktunya itu 1 tahun buat research student, tapi biasanya mahasiswa ngambilnya itu kayak cuma 6 bulan aja. Jadi 6 bulan aja itu bisa buat belajar bahasa Jepang sama buat kayak preliminary eksperimennya untuk ke S2 seperti itu. Nah, tadi kan kata Mbak ada rekomendasi dari fakultas kan. Nah, itu termasuk juga buat yang udah berstatus mahasiswa max S2 tapi mau lanjut S3, atau boleh new applicant? Kalau untuk siapanya ya, saya juga kurang tahu karena kan itu kayak data rahasia ya dari masing-masing fakultas seperti itu. Jadi pada saat itu hanya dikabari sensei bahwa ada 3 aplikan yang direkomendasikan dari fakultas. Jadi saya pun nggak tahu itu maksudnya anak S2 atau anak S3 seperti itu, saya kurang tahu juga karena kan data itu ya, data fakultas dan Nah, terus dari Mbak sendiri nih, apa sih tips dan trik atau misalnya apa ya, cara-cara biar semangat nyari beasiswanya atau gimana, tips dan triknya dari Mbak? Ya, untuk teman-teman sebenarnya kalau untuk max U2U itu butuh effort untuk teman-teman yang belum pernah exchange untuk menghubungi profesor, istilahnya profesor yang ada di Jepang. Jadi istilahnya kita kayak mempromosikan diri kita mempunyai kelebihan A, B, C, D, E, sehingga sensei yang ada di Jepang kayak tertarik seperti itu, agar nantinya beliau bisa merekomendasikan kita ke univ juga seperti itu. Jadi yang penting senseinya percaya dulu gitu. Iya, benar sekali. Yang penting untuk di Jepang itu teman-teman semuanya loyalitas atau kepercayaan dari sensei itu yang paling penting sekali seperti itu. Jadi senseinya harus tahu track record kita gitu secara umum. Oh baik, iya. Ya, benar sekali. Karena udah waktunya nih, jadi waktunya kita pamit. Terima kasih buat Mbak Tantri udah ngobrol-ngobrol bareng kita hari ini. Nah, buat teman-teman jangan lupa buat pantengin terus Instagram PPY Magata. Soalnya setiap hari Jumat kita bakal live terus teman senja setiap jam 7 malam. Bye bye. Bye bye.